Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah audit internal, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan temuan audit internal. Temuan audit ini adalah masalah-masalah penting atau yang material yang ditemukan selama pelaksanaan audit berlangsung, dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit. Karena apa? Karena memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja entitas yang diaudit. Perbaikan dan peningkatan kinerja ini dalam hal masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tentunya auditor internal seharusnya mengidentifikasi mengenai informasi-informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan dalam penugasan audit tersebut. Sehingga pada saat menemukan temuan audit ini dapat dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas sehubungan dengan tujuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada entitas yang diaudit tersebut. Dalam pengungkapan temuan audit, seringkali kita jumpai bahwa adanya anggapan yang kurang tepat, yaitu bahwa dalam setiap audit yang dilakukan itu harus menghasilkan temuan negatif. Artinya, auditor harus menemukan adanya pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan adanya anggapan demikian, maka auditor ini biasanya cenderung untuk mengungkapkan temuan yang negatif dalam laporannya dan menghindari untuk mengemukakan temuan yang bersifat positif. Hal tersebut tentunya kurang tepat. Karena apa? Karena auditor itu sebenarnya dituntut untuk objektif dan profesional dalam melakukan audit. Oleh karenanya, sebenarnya pengungkapan temuan audit ini sebaiknya tidak hanya mencakup temuan negatif saja, namun juga mengungkapkan temuan yang positif. Memasukkan temuan audit yang negatif maupun yang positif ke dalam laporan audit, tentunya hal ini akan membuat laporan audit menjadi seimbang dan objektif. Materi temuan audit yang seimbang tentunya akan cenderung meningkatkan profesionalisme dari auditor yang bersangkutan dan hubungan kerja yang sehat antara auditor dengan auditi atau pihak yang diaudit, sehingga perlu untuk adanya pengungkapan dalam hasil temuan audit ini, apapun yang berbentuk negatif dan apapun yang berbentuk positif, dengan tujuan untuk meningkatkan terhadap kinerja dari entitas yang diaudit tersebut. Kadangkala dalam pelaksanaan audit ini, auditor itu menemukan adanya transaksi-transaksi atau kondisi-kondisi yang sebenarnya hal tersebut itu tidak salah, tidak akan menjadi sebuah temuan dalam audit, namun dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Sehingga auditor ini dapat memberikan saran-saran perbaikan terhadap temuan atau terhadap hal-hal yang sifatnya
dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi pada saat pelaksanaan audit tersebut dilakukan. Ada beberapa syarat di mana temuan audit yang dilaporkan ini dapat kita anggap bahwa temuan audit ini pantas untuk dilaporkan atau menjadi temuan pada saat audit tersebut berlangsung. Yang pertama yaitu signifikan, penting, dan tentunya temuan tersebut itu layak untuk dilaporkan ke manajemen. Yang kedua, dilengkapi dengan fakta-fakta atau terdokumentasi, bukan sekedar pendapat, yaitu diimbangi atau dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan tentunya relevan. Syarat yang ketiga yaitu objektif dan bukan berdasarkan pada prasangka. Yang keempat, relevan dengan masalah yang terjadi. Dan yang kelima, sangat meyakinkan sehingga harus dilakukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi tersebut. Ada 3 hal yang menjadi ciri-ciri temuan audit itu dapat dinyatakan baik. Yang pertama yaitu temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai. Yang kedua, temuan audit ini harus penting atau material sehingga layak untuk diungkapkan sebagai temuan audit. Dan yang ketiga, temuan audit ini harus mengandung unsur temuan, di mana di dalamnya itu ada kondisi, kriteria, dan sebab akibat yang harus disampaikan dalam laporan audit. Pada dasarnya bahwa temuan audit itu sebenarnya merupakan fakta-fakta yang disusun berdasarkan pada data dan sudut pandang dari auditor. Sebelum menjadi bahan laporan audit secara formal, data atau angka-angka tersebut itu perlu untuk diupdate atau dimutakhirkan terlebih dahulu dan divalidasi. Di dunia internasional, temuan audit ini biasanya disebut sebagai discussion paper atau lembaran yang dapat didiskusikan yang muat mengenai tanggapan dan pendapat dari auditi atau pihak yang diaudit. Temuan audit ini dapat berfungsi sebagai media antara auditor dan auditi dalam hal mengenai pemutakhiran dan perbaikan data serta informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan akhir pelaksanaan audit tersebut. Temuan audit dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengadakan check and balance antara temuan audit yang diperoleh selama audit dan tujuan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan audit itu dibuat. Komentar dari auditi tentunya harus didapatkan secara tertulis yang setidaknya memuat apakah auditi sependapat atau tidak dengan adanya temuan yang berdampak oleh auditor tersebut. Dalam mengembangkan temuan audit dan rekomendasi, tentunya auditor ini harus berdiskusi terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan pegawai atau pejabat yang paling ahli mengenai kondisi temuan audit tersebut. Hal tersebut ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara auditor dengan auditi atau pihak yang diaudit
mengenai proses dan prosedur yang kemungkinan tidak dipahami secara mendalam dan secara rinci oleh auditor, sehingga temuan dan rekomendasi yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan valid. Oleh karena itu, perlu adanya diskusi dan konsultasi terkait dengan temuan audit tersebut kepada pihak yang berwenang atau ahli mengenai kondisi temuan audit tersebut. Kenapa semua hal tersebut itu harus dilakukan oleh auditor, terutama melakukan konsultasi atau diskusi berkenaan dengan temuan audit tersebut dengan pihak yang berwenang dan memahami mengenai kondisi temuan audit tersebut. Kenapa? Karena salah satu cara auditor internal dalam penambahan nilai perusahaan adalah dengan memastikan bahwa temuan-temuan audit dan rekomendasi yang mereka sajikan tentunya akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Di mana dampak positif tersebut itu harapannya adalah perbaikan kinerja dari perusahaan tersebut. Selain memberikan kontribusi terhadap tujuan dan kesuksesan perusahaan, auditor internal ini juga harus memastikan bahwa kontribusi tersebut dapat dipahami, bernilai, dan mudah untuk diterapkan serta berorientasi terhadap masa depan dari organisasi atau dari perusahaan tersebut. Kaitannya dalam perumusan temuan audit internal, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam merumuskan temuan audit internal tersebut. Yang pertama yaitu auditor harus memahami kondisi pada saat terjadinya suatu kesalahan atau kekeliruan. Yang kedua, temuan audit ini harus benar-benar disertai dengan bukti yang objektif dan beralasan untuk dilaporkan. Yang ketiga, auditor internal memperhatikan terhadap peningkatan kinerja. Namun bukan berarti harus mengkritik terhadap pencapaian kinerja yang tidak mencapai 100% tersebut. Dalam hal ini tentunya hanya memperhatikan terhadap dampak dari kesalahan atau kekeliruan yang menjadi temuan audit terhadap peningkatan kinerja dari auditi atau pihak yang diaudit. Dan yang keempat yaitu auditor harus mampu dalam mempertahankan temuan audit dan memastikan bahwa temuan audit tersebut itu bebas dari kesalahan dan kekeliruan. Sedangkan dalam hal penyusunan dan pengembangan temuan audit internal, ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan diperlukan dalam menyusun temuan audit tersebut. Yaitu yang pertama adalah kenali fakta atau kondisi secermat mungkin mengenai organisasi atau perusahaan atau pihak yang diaudit tersebut. Yang kedua, tetapkan kriteria yang sesuai bagi entitas. Mengingat kriteria tersebut itu merupakan parameter dalam pengukuran kinerja entitas. Misalnya standar akuntansi keuangan yang dijadikan parameter atau kriteria dalam pelaksanaan audit. Atau kalau berkaitan dengan operasional yang lainnya, misalnya adalah standar ISO, CPUTB, dan yang lain-lainnya.
Yang ketiga yaitu tentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria yang akan menghasilkan temuan audit tersebut. Yang keempat, baru melakukan identifikasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh temuan audit tersebut. Dan yang terakhir, tentunya yang kelima adalah adakah suatu analisis mengenai hubungan antara penyebab, kondisi, dan akibat terkait dengan masalah temuan audit internal tersebut. Dalam pengembangan dan penyusunan temuan audit, kunci utamanya adalah mengenai mengubah kondisi yang berkaitan dan menempatkannya secara tepat dalam suatu lingkaran sebab akibat yang cukup tegas. Oleh karena itu, ada beberapa panduan mengenai pengembangan dan penyusunan temuan audit tersebut. Yang pertama adalah menentukan penyebab dengan cara melakukan penelusuran terhadap langkah-langkah ke belakang. Yang kedua, menentukan akibat dengan cara menelusuri beberapa langkah ke depan. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian temuan audit secara tepat tentunya akan mempermudah dalam pembuatan rekomendasi yang efektif dan penyusunan laporan hasil audit. Sehingga kalau kita simpulkan adalah kita harus melakukan penelusuran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan temuan audit tersebut itu ke belakang dan ke depan. Artinya apa yang menjadi penyebab dan apa yang akan berdampak terhadap temuan audit tersebut. Sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan atau membuat rekomendasi dan penyusunan laporan hasil audit tersebut. Terkait dengan temuan audit internal ini, ada satu catatan penting di mana auditor internal ini harus memastikan bahwa mereka itu telah mempertimbangkan seluruh elemen-elemen dari temuan audit. Sehingga dalam pelaksanaannya itu dibutuhkan alat bantu yaitu berupa form yang berisi mengenai rincian langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan temuan audit yang baik. Sehingga dalam hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap auditi atau pihak yang diaudit tersebut. Berkenaan dengan temuan audit, ini ada 3 pengelompokan, yaitu yang pertama adalah temuan-temuan yang kurang penting, yang kedua adalah temuan kecil atau minor, dan yang ketiga adalah temuan besar atau mayor. Berkenaan dengan temuan-temuan audit yang kurang penting ini, maka auditor dalam hal ini tentunya seharusnya temuan tersebut itu tidak perlu disembunyikan ataupun tidak perlu ditonjolkan. Kenapa? Karena sebenarnya temuan-temuan itu kurang penting. Dan apa yang perlu dilakukan dalam hal ini yaitu yang pertama adalah mendiskusikan mengenai temuan tersebut dengan petugas yang bertanggung jawab. Yang kedua melihat apakah telah dilakukan perbaikan dan yang ketiga mencatat item tersebut dalam kertas kerja dan yang keempat menyisikan temuan tersebut dari laporan resmi audit internal. Sehingga berkenaan dengan temuan-temuan audit yang kurang penting ini sifatnya adalah melihat
apakah temuan tersebut itu telah dilakukan perbaikan atau tidak. Kalau misalnya sudah dilakukan perbaikan, tidak perlu dimasukkan dalam laporan resmi berkenaan dengan temuan audit. Cukup dalam hal ini adalah diberikan saran-saran perbaikan terhadap auditi atau pihak yang diaudit. Selanjutnya terkait dengan temuan-temuan kecil atau yang bersifat minor, maka dalam hal ini temuan audit minor tersebut itu harus tetap dilaporkan. Karena apa? Karena hal tersebut lebih dari sekedar mengenai kesalahan manusia yang tidak disengaja. Temuan auditor tersebut yang bersifat minor ini akan tetap menimbulkan dampak kerugian bagi perusahaan apabila tidak segera dilakukan perbaikan, meskipun tentunya tidak berdampak besar terhadap tujuan dari perusahaan. Untuk temuan-temuan yang bersifat minor ini sebaiknya dilaporkan dalam manajemen letter. Apa itu manajemen letter? Manajemen letter ini adalah suatu laporan kepada pihak manajemen yang berisi mengenai rekomendasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang telah diungkapkan oleh auditor internal setelah mempelajari dan mengevaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan. Namun saat ini berkenaan dengan temuan minor ini dalam pelaksanaannya kebanyakan tetap dilaporkan dalam laporan audit internal, yaitu digabung dengan temuan-temuan yang sifatnya mayor. Nah, untuk temuan-temuan yang bersifat besar atau bersifat mayor, ini dapat dikategorikan sebagai temuan mayor apabila temuan tersebut itu akan menghambat perusahaan atau unit yang ada dalam perusahaan tersebut dalam pencapaian tujuan utama dari perusahaan tersebut. Sehingga temuan-temuan mayor tersebut itu sebaiknya dilaporkan dalam laporan audit internal. Berkenaan dengan elemen-elemen yang harus ada dalam temuan audit internal ini, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan latar belakang, di mana dalam latar belakang ini berisi mengenai posisi auditor internal dalam pemahamannya terhadap objek yang diaudit. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kriteria, di mana dalam hal kriteria ini merupakan standar yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan audit tersebut. Biasanya kriteria ini telah dibuat pada saat melakukan perencanaan audit, sehingga temuan-temuan yang ada dalam audit internal ini tentunya tidak sesuai dengan kriteria yang telah disusun. Dan yang ketiga tentunya adalah kondisi di mana pada saat dilakukan audit, temuan atau fakta yang ada di lapangan ini dimasukkan dalam kondisi. Yang keempat yaitu berkenaan dengan root cause atau penyebabnya. Kenapa kondisi tersebut
yang menjadi temuan dalam audit tersebut itu dapat terjadi dan tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Dan poin berikutnya yaitu yang kelima adalah berkenaan dengan efek atau dampak dan akibat dari adanya temuan audit tersebut. Kira-kira temuan audit tersebut ini dapat berdampak seperti apa terhadap tujuan perusahaan ke depannya. Dan yang berikutnya, yang keenam, yaitu membuat kesimpulan atau conclusion dari adanya temuan audit tersebut. Sehingga poin yang terakhir, yang ketujuh adalah memberikan rekomendasi terhadap manajemen berkenaan dengan temuan-temuan audit tersebut. Berkenaan dengan tindakan dalam hal perbaikan terhadap temuan-temuan audit, secara umum seharusnya tindakan perbaikan tersebut itu sifatnya adalah responsif, di mana dalam hal ini responsif ini adalah berkenaan dengan kesalahan atau permasalahan yang dilaporkan. Artinya ketika ditemukan yang namanya permasalahan dalam temuan audit, maka auditi ini harus memberikan responsif yang baik terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu komplit, di mana dalam melakukan perbaikan ini harus dilakukan terhadap seluruh aspek yang material terhadap kesalahan tersebut. Artinya harus mempertimbangkan terhadap dampak yang mungkin timbul dari adanya temuan tersebut, sehingga kompleksitas terhadap perbaikan tersebut itu harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan continuing, di mana dalam hal ini tentunya berkaitan dengan keefektifan dalam penerapan terhadap perbaikan yang telah disusun tersebut. Dan yang terakhir adalah dapat dimonitor, yaitu bertujuan untuk mencegah agar permasalahan yang menjadi temuan audit tersebut itu tidak terjadi kembali. Berkenaan dengan tanggung jawab audit dalam menilai kecukupan dan keefektifan terhadap tindakan perbaikan, ini tidak akan berarti apabila auditor tidak diberikan wewenang untuk melakukannya. Wewenang tersebut ini harus secara jelas disampaikan dalam internal audit charter atau yang berkaitan dengan standar dari audit internal tersebut, yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya ini harus tercantum secara tertulis, sehingga seluruh manajer operasi akan sadar bahwa tindakan perbaikan yang harus dilakukan ini secara nyata dan efektif. Apabila setelah direview oleh auditor internal, tindakan perbaikan yang dilakukan ini tidak benar-benar memperbaiki kondisi permasalahan pada temuan audit, maka auditor ini harus melaporkan kembali. Artinya pada tahapan audit internal berikutnya, hal tersebut dapat dijadikan temuan audit kembali. Dalam laporan audit final, harus terdapat catatan-catatan yang secara jelas memperlihatkan mana-mana tindakan perbaikan yang belum dan telah dimulai dalam proses serta telah selesai dilaksanakan, sehingga akan memudahkan auditor internal
dalam melakukan monitoring terhadap temuan audit tersebut. Untuk lebih memahami mengenai temuan-temuan audit ini, maka dapat dibuatkan sebuah contoh kasus sebagai berikut, di mana dalam contoh kasus ini data dikumpulkan oleh auditor internal selama fieldwork atau penugasan lapangan terhadap fungsi piutang atau akun receivable, khususnya yang berkenaan dengan meningkatnya jumlah beban piutang tak tertagih. Guna penyusunan laporan atas temuan audit tersebut, ada beberapa temuan berkenaan dengan pelaksanaan audit yang dalam hal ini meliputi kondisi, kriteria, sebab, dan akibat. Yaitu yang pertama adalah order penjualan yang dilakukan secara kredit yang nilainya besar harus memperoleh persetujuan kredit dari manajer kredit. Yang kedua, hasil pengujian audit internal menunjukkan bahwa bagian penjualan mengabaikan terhadap pedoman kredit pada saat melakukan transaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, laporan bulanan mengenai penghapusan atau penghapus bukuan piutang tidak tertagih ini selalu disiapkan tetapi hanya didistribusikan kepada bagian akuntansi saja. Yang keempat, laporan kredit hanya digunakan bila ada transaksi penjualan kredit yang baru. Yang kelima, bagian akuntansi mencatat bahwa piutang yang tidak tertagih ini meningkat sampai 7% untuk tahun berjalan. Yang keenam, kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut itu meningkat menjadi 850 juta selama tahun fiskal yang diaudit. Yang ketujuh, meskipun terdapat perbaikan pada prosedur dan kriteria untuk mengurangi atau menekan jumlah piutang tak tertagih yang dihapus bukukan, tetapi dalam hal ini komisi penjualan yang diterima oleh beberapa petugas bagian penjualan justru meningkat. Padahal sumber tagihan yang dihapus bukukan tersebut itu berasal dari petugas-petugas yang dimaksud. Yang kedelapan, bagian kredit menggunakan kebijakan manajemen untuk melakukan review atas referensi kredit untuk semua tagihan yang ada. Yang kesembilan, catatan mengenai pembayaran pada periode berjalan direview sebelum memberikan tambahan kredit kepada pelanggan dengan status open account atau pelanggan yang bersangkutan ini masih memiliki utang kepada perusahaan atas transaksi sebelumnya. Yang ke-10, untuk mengurangi biaya, penggunaan laporan kredit dari pihak luar sebagai alat penelusur mengenai track record dan kemampuan bayar dari calon pelanggan tersebut itu dihentikan atau ditiadakan, sehingga tidak lagi menggunakan laporan kredit. Dan yang ke-11 yaitu sejak dilakukannya pengurangan jumlah staf di bagian kredit dengan alasan untuk mengurangi belanja karyawan,
tagihan-tagihan yang baru hanya direview secara selintas saja atau tidak dilakukan secara terperinci. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah manajer kredit yang baru berpandangan bahwa kebijakan pemberian kredit ini tidak perlu ketat sebab akan menghambat terhadap kinerja dari bagian penjualan. Berdasarkan pada contoh kasus tersebut, maka dari 12 item data atau 12 item temuan audit, maka kita diminta untuk membuat klasifikasi mengenai 12 item data tersebut dalam unsur-unsur temuan audit yang terdiri dari kriteria, kondisi, penyebab, dampak, atau akibat. Nah, masing-masing dari unsur-unsur temuan audit tersebut itu diminta untuk mengelompokkan dalam 3 item, sehingga masing-masing unsur tersebut itu ada 3 item dari 12 item data yang telah disajikan. Langkah terakhir ketika kita sudah membuat pengelompokan atau klasifikasi terhadap unsur-unsur temuan audit tersebut itu adalah membuat rekomendasi terhadap temuan audit tersebut. Untuk unsur yang pertama yaitu berkenaan dengan kriteria, di mana kriteria ini merupakan standar yang harus disusun pada saat kita membuat perencanaan audit. Nah, berdasarkan pada 12 item data yang disajikan, maka kita mencari kemungkinan atau mencari informasi dari 12 data tersebut yang dapat memenuhi terhadap kriteria. Kebetulan dalam contoh kasus ini ada 3 item data atau 3 informasi yang dapat dikategorikan sebagai kriteria. Yang pertama yaitu order penjualan yang dilakukan secara kredit yang nilainya besar, ini harus memperoleh persetujuan kredit dari manajer kredit. Ini kriteria atau standar yang pertama yang sebenarnya harus terpenuhi. Yang kedua, bagian kredit menggunakan kebijakan manajemen untuk melakukan review atas referensi kredit untuk semua tagihan yang ada. Sedangkan kriteria yang ketiga yaitu catatan mengenai pembayaran pada periode berjalan seharusnya direview sebelum memberikan tambahan kredit kepada pelanggan dengan status open account atau pelanggan tersebut itu masih memiliki utang kepada perusahaan atas transaksi sebelumnya. Ini 3 hal yang kita temukan dari 12 item informasi yang memenuhi unsur kriteria dalam temuan audit. Sedangkan unsur yang kedua dalam temuan audit ini adalah berkenaan dengan kondisi, di mana kondisi ini merupakan fakta yang memang terjadi pada tahap pelaksanaan audit internal tersebut. Nah, berdasarkan pada 12 item data atau 12 informasi tersebut, hal-hal yang dapat dikelompokkan dalam unsur kondisi ini, dalam contoh kasus ini kebetulan ada 3,
yaitu yang pertama adalah laporan bulanan mengenai penghapus bukuan piutang tidak tertagih selalu disiapkan, tetapi hanya didistribusikan kepada bagian akuntansi saja. Ini merupakan kondisi atau fakta yang real terjadi di dalam tahapan pelaksanaan audit tersebut. Nah, kondisi yang kedua yaitu laporan kredit hanya digunakan bila ada transaksi penjualan yang baru. Kondisi yang ketiga yaitu manajer kredit yang baru berpandangan bahwa kebijakan pemberian kredit ini tidak perlu ketat sebab hal tersebut itu akan menghambat terhadap kinerja penjualan. Ini 3 hal yang masuk dalam unsur kondisi dalam temuan audit dari 12 item informasi dari contoh kasus yang dibuat. Nah, setelah kita mengetahui mana yang masuk dalam kriteria, mana yang masuk dalam unsur kondisi dari 12 item informasi tersebut, maka kita harus mengetahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab terkait dengan hal tersebut. Dari 12 item ini ada 3 hal dalam contoh kasus ini yang masuk dalam kategori penyebab. Yaitu yang pertama adalah hasil pengujian audit menunjukkan bahwa bagian penjualan ini mengabaikan terhadap pedoman kredit pada saat melakukan transaksi dengan pelanggan. Dan yang kedua yang menjadi penyebab adalah untuk mengurangi biaya penggunaan laporan kredit dari pihak luar sebagai alat penelusur mengenai track record dan kemampuan bayar calon pelanggan ini dihentikan atau ditiadakan. Dan yang ketiga adalah sejak dilakukannya pengurangan jumlah staf di bagian kredit dengan alasan untuk mengurangi belanja pegawai, tagihan-tagihan yang baru hanya direview secara selintas, tidak rinci lagi. Nah, dalam temuan audit, inilah 3 hal yang menjadi penyebab terhadap permasalahan yang ada pada auditi atau pihak yang diaudit tersebut. Sehingga kita dapat memetakan dari 12 informasi atau 12 data tersebut mana yang menjadi unsur penyebab dalam temuan audit tersebut. Setelah kita mengetahui kriteria, kondisi, dan penyebab dari temuan-temuan audit tersebut, maka kita dapat menyusun dampak atau akibatnya. Nah, berdasarkan pada 12 data informasi tersebut, ada 3 yang menjadi dampak atau akibat terhadap temuan audit tersebut, yaitu yang pertama adalah bagian akuntansi mencatat bahwa piutang yang tidak tertagih ini meningkat sampai 7% untuk tahun berjalan. Yang kedua, kerugian tidak tertagihnya piutang ini meningkat menjadi 850 juta selama tahun fiskal yang diaudit. Dan yang ketiga, meskipun terdapat perbaikan pada prosedur dan kriteria untuk mengurangi atau menekan jumlah piutang tak tertagih yang dihapus bukukan, tetapi komisi penjualan yang diterima oleh beberapa petugas pada bagian penjualan justru meningkat. Padahal
sumber tagihan yang dihapus bukukan tersebut itu berasal dari petugas-petugas yang dimaksud. Nah, inilah dampak atau akibat dari temuan audit tersebut yang dapat kita klasifikasikan dari 12 data atau 12 item informasi yang disajikan dalam contoh kasus ini. Sehingga tahapan berikutnya yang harus kita lakukan setelah kita membuat temuan audit yang dikelompokkan dalam 4 hal, yaitu kriteria, kondisi, penyebab, dan dampak atau akibat, maka yang harus kita lakukan adalah membuat rekomendasi terhadap temuan-temuan audit tersebut. Apa rekomendasi yang dapat kita berikan? Ini contohnya ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah tingkatkan supervisi terhadap proses transaksi untuk mendorong dipatuhinya kebijakan dan prosedur penjualan kredit. Sehingga dengan peningkatan supervisi tersebut, kita harapannya adalah kebijakan dan prosedur dalam penjualan kredit ini dapat benar-benar dipantau untuk meningkatkan kepatuhan pada bagian penjualan kredit dalam proses transaksinya. Yang kedua, rekomendasi yang dapat kita berikan adalah sejalan dengan kebijakan pengurangan jumlah staf pegawai di bagian kredit, manajemen sebaiknya memberikan tanggung jawab tambahan kepada staf di bagian kredit untuk melakukan analisis terhadap umur piutang atau umur kredit pada setiap pelanggan atau setiap debitur dengan status open account atau yang masih memiliki tanggungan terhadap perusahaan dari transaksi sebelumnya. Hal ini sebagai pengendalian pengganti dari mekanisme review atas catatan pembayaran debitur atau pelanggan pada periode yang berjalan. Sehingga harapannya dengan 2 rekomendasi yang diberikan ini, maka temuan-temuan audit tersebut itu tidak terjadi lagi pada pelaksanaan audit internal di tahap berikutnya. Nah, setelah kita mengurai mengenai temuan-temuan audit dan kita dapat memahami dari contoh kasus yang telah disajikan, maka yang terakhir adalah kita dapat membuat kesimpulan mengenai temuan audit ini, di mana temuan audit ini merupakan himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai temuan audit, maka auditor harus mengetahui terlebih dahulu terhadap sifat temuan audit yang dapat dilaporkan, pendekatan untuk mengkonstruksi terhadap temuan audit tersebut, tingkat signifikansi dari temuan audit, elemen-elemen temuan audit, serta pencatatan dan pelaporan temuan audit tersebut. Jadi, dalam mengolah hasil temuan audit harus diawali dengan memahami mengenai definisi dari temuan audit dan sifat temuan audit.
Kemudian melakukan pendekatan untuk mengkonstruksi temuan audit tersebut. Setelah itu menilai tingkat signifikansi temuan audit berdasarkan pada elemen-elemen audit. Setelah itu, ya harus dilakukan adalah hasil temuan audit dicatat dan dilaporkan. Setelah auditor memahami kriteria temuan audit apa saja yang dapat dilaporkan. Temuan audit ini dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan agar dijadikan evaluasi terhadap pengendalian organisasi dalam mengidentifikasi kelemahan organisasi yang kemudian dari hasil laporan audit tersebut dijadikan acuan dari tindak lanjut, yaitu tindakan perbaikan untuk memperbaiki kelemahan dari organisasi atau dari perusahaan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.